Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, agunging dumadi. Pada kesempatan pagi ini saya beri wawasan tentang uang sedekah balik Jumat berkah. Ini saya siapkan. Nanti amalannya adalah siapkan dulu uang 50.000 untuk sedekah. Tapi uang 50.000 itu direcehkan bisa 5 ribuan ini sejumlah yaitu 50.000 totalnya, atau boleh uang 2 ribuan totalnya 50.000 ya. Boleh juga uang 20.000 atau 10.000, 20.000 sama 10.000 total 50.000. Intinya total jumlah 50.000 untuk ngetes atau cara jika Anda ragu. Tapi kalau sudah berjalan lancar bisa dinaikkan ibadah Anda 50.000 ya. Kemudian kalau sudah lancar gangsar bisa terkikis hutang-hutangmu, nanti membuat uang balik sedekah Jumat berkat bisa dengan uang 100.000 dikalikan berapa gitu, latihan 100.000 atau 200.000 ya. Pada kesempatan ini saya kasih contoh ya cara membuat uang sedekah balik Jumat berkah ya. Ini kita lihat bahwa Tuhan yang Maha Esa atau Gusti Allah atau Allah Subhanahu wa Ta'ala atau para nabi-nabi atau malaikat-malaikat Allah atau malaikat Tuhan yang Maha Esa suka perbuatan sedekah kepada setiap manusia, walaupun keadaan fakir miskin, sangat-sangat miskin, atau dalam keadaan bangkrut, dililit hutang, dikejar-kejar hutang, kemudian ratusan miliar atau ratusan juta rupiah melilit kehidupannya karena terpuruk ya, karena hutang-hutangnya ya. Untuk melakukan yaitu membuat uang sedekah balik Jumat berkah adalah begini. Pertama, agar bisa mustajabah, kita harus menyatukan diri dengan kekuatan gaib yang ada di dalam jasmani rohani. Ingat bahwa setiap manusia dilahirkan oleh ibunya, keluar dari rahimnya sudah diikuti yaitu saudara kembar. Wujudnya, wajahnya kembar, dirinya kembar, cuma warnanya berbeda ya. Untuk mewujudkan tercapainya uang balik sedekah Jumat berkah itu diwujudkan dulu yaitu kembarannya. Setelah diaktifkan saudara gaib Lino Pancer, bahkan kamu bisa melihat wujud langsung kembaran kamu dengan mata terbuka. Kalau mata tertutup sama juga bohong. Kalau melihat saudara kembar sedulur Lino Pancer lewat mimpi itu sama juga bohong. Kita lebih baik melihat wujud langsung yang disebut saudara gaib sedulur Bapak Lino Pancer. Silakan datang, nanti saya wujudkan kembaran Anda langsung. Bisa melihat kembaran Anda, yaitu Adi Ari-Ari yang berwarna hitam. Nanti saya wujudkan dulu, aja muka hitaman semua ya. Itu disebut Adi Ari-Ari, lambang dari tali pusar. Itu posisi keberadaannya ada di arah utara. Kemudian saya wujudkan lagi kembaranmu Bapak Lino Pancer yang berwujud kakang kawah ya, yang tertinggi derajatnya. Itu wajahmu saya wujudkan putih pucat tapi ganteng bagi yang pria. Yang perempuan putih pucat cantik sekali, muda. Itu namanya kakang kawah. Itu perlambang itu dari angin atau udara yang kita hirup, dan keberadaan ada di arah barat
atau kiblat. Kalau yang di hari-hari tadi hitam perlambang dari bumi atau tanah yang kita injak ini. Ada keberadaan ada di arah utara. Kemudian saya wujudkan lagi, tidak lama, ya paling setengah jam, 1 jam sudah bisa melihat wujud. Kadang ada yang karena hakul yakin melebihkan keyakinan istiqomah 10 menit, 15 menit langsung bisa melihat kembarannya. Datang silakan ke sini sebelum proses pembuatan uang sedekah balik Jumat Berkah. Bisa mengatasi segala hutang-hutangmu. Setelah itu nanti saya wujudkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ridhonya Tuhan Yang Maha Esa, dengan ilmu Gusti Allah yang dilimpah pada saya. Nanti berlanjut akan melihat wujud, yaitu kembaranmu berwarna kuning kekuningan putih pucat. Itu disebut adi hari-hari, lambang dari air. Keberadaan ada di arah timur. Setelah itu saya wujudkan lagi dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kembaranmu akan berwujud wajahmu kemerahan. Namanya saudara kembar goib berarti kan kembar, wajahnya nggak melenceng dari kamu, tidak berbeda, merah semua ya, wajah merah. Itu di hari-hari perlambang dari darah, ya itu keberadaan ada di selatan. Untuk itu setelah saya wujudkan ya, kemudian langsung kan ini pembuatan uang sedekah balik Jumat Berkah buatnya harus malam, yaitu buat sekitar jam 12 setelah sholat taubat 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat ya. Bagi yang Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu agamanya itu tengah malam itu berdoa taubat sesuai agama tentunya, dan doa hajat atau permohonan sesuai tuntunan agama. Karena jiwa saya Bhinneka Tunggal Ika selalu menjalankan nilai-nilai Pancasila ya, dan selalu menjalankan nilai-nilai hukum 40, Undang-Undang 45, agar tidak meludum. Saya bicara apa adanya ya. Untuk itu setelah tengah malam itu tadi pengamalan ritual itu, kalau bila perlu jam 12 malam sebelum sholat taubat, sholat hajat atau bagian non muslim sebelum melakukan ritual tengah malam itu adus keramas. Jadi semua mandi keramas. Niat mandi keramasnya adalah mensucikan jasmani rohani, karena manusia itu tempatnya salah dan dosa. Kadang saya setelah menyampaikan ini pun penemu atau pendapat orang salah dan dosa, walaupun niat saya menolong orang yang terpuruk, pengangguran dan sebagainya atau bangkrut ya. Nah, untuk itu bagi yang tidak suka jangan komen, karena niat saya menolong orang-orang yang terpuruk ya. Jangan komen, sama mohon maaf. Kasihan saudara-saudara kamu yang terpuruk, terlilit hutang, rumahnya mau disita bank atau sudah disita bank. Kasihan, jangan komen yang tidak mengenakan. Kasihan kalau komen buruk dengan saya, otomatis kamu menghina orang-orang fakir miskin yang minta tolong pada Tuhannya, minta tolong pada Allah Subhanahu untuk mohon wawasan kepada seseorang yang bisa memberi semangat untuk lebih mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi jangan mau komen, kasihan, karena di Indonesia ini banyak orang yang terpuruk ekonominya. Setelah melakukan ritual 2 dan 12 hari, kamu sebelumnya sudah menukar uang ya, 50.000 dalam nilai ritual 5.000 atau 10.000 atau 20.000 dan 10.000, totalnya 50.000. Kemudian tawasul pada saya. Tawasul itu apa dong Pak? Tawasul itu bagi yang muslim atau Islam, baca surat Al-Fatihah 7 kali, pahala diikhlaskan kepada saya. Contohnya Suma Ilah Sukma, Kiai Purwati, Mbah Gede Purwo, Kiai Among, baca surat Al-Fatihah 7 kali ya. Kemudian bagi yang non muslim bilang Suma Ilah Sukma, Kiai Purwati, Mbah Gede Purwo, Kiai Among, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 7 kali, gantinya dari surat Al-Fatihah ya.
Kita tidak usah khawatir tentang agama, karena agama itu tujuannya satu, pada satu titik ketemunya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Cuma jalannya tuntunnya berbeda. Kita tidak usah fanatik tentang agama, karena tujuannya satu titik, yaitu nyembah dan doanya hanya pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi demi persatuan tidak ada perang agama dan sok suci sok pinter. Jangan sampai karpe bener ning ora bener, karpe bener ning ora bener, mergo lali ngimbol milik. Setelah itu kita baca, ya, kita bacakan sejumlah 50 kali, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Jadi kamu bisa pegang tasbih itu, gitaran tasbih. Sebentar, saya ambil tasbih dulu ke dalam. Nah, ini tasbih ini kan jumlahnya 100, karena kita membutuhkan hitungan 50 biar tidak kurang, tidak lebih. Yang dari ujung sini 33 ditambah sebelah sini, jadi total 50. Dikasih karet yang segini, atau dikasih apa tanda biar tangan kita menyentuh itu, ya cukup 50. Jadi sekali putaran 50 kali ucapan wirid ini. Dan wirid ini adalah, ya, bagi yang muslim dulu ya, yaitu Allah aroyak tiup, Allah aroyak tiup, sambil Allah aroyak tiup, Allah aroyak tiup, ya, sejumlah 50 kali, tidak boleh kurang. Setelah itu tarik nafas lewat hidung, ya, lidah tekuk atas, karena lidah ditekuk atas, yaitu hasbu minallah, hubungan Anda langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu jalur langit, ya, karena makrifat jalur langit ada pusat Padukuhan Sidul Tunggal Pancer yang saya pimpin dan saya bina. Lidah ditekuk ke atas, tahan naik nafas lewat hidung, tahan nafas di sini, ucapkan Allah aroyak, Allah aroyak, Allah aroyak 3 kali, ya, langsung tiup lewat tenggorokan. Lagi diulang, tarik nafas lewat hidung, lidah ditekuk ke atas, yaitu jalur langit, hubungan Anda dengan Tuhan. Ucapkan Allah aroyak, Allah di dada, buang. Lagi ulang, tarik nafas lewat hidung, lidah ditekuk atas, hasbunallah, hubungan Anda dengan Allah, jalur langit, taruh di sini, ucapkan Allah aroyak 3 kali. Yuk. Ya, bagi yang agama Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu dan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, itu bisa diganti dengan ucapan seperti ini. Tuhan pemberi rezeki, tiup. Tuhan pemberi rezeki, tiup. Tuhan pemberi rezeki, tiup. Ini 50 kali, ya. Jadi 50 hitungan, tidak boleh kurang, tidak lebih. Ini bagi yang agama non-muslim, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, atau Konghucu, atau keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Lagi doanya, Tuhan pemberi rezeki. Tarik nafas, Tuhan pemberi rezeki, Tuhan pemberi rezeki. Setelah itu tarik nafas lewat hidung, lidah ditekuk, yaitu jalur langit. Nah, di sini ucapkan 3 kali dalam batin, Tuhan pemberi rezeki, Tuhan pemberi rezeki, Tuhan pemberi. Setelah itu karena lidah ditekuk ke atas, berarti kan tidak bisa bicara, ucapnya lewat batin, tiup. Kemudian tarik nafas, lidah ditekuk ke atas, tahan di sini, ucapkan batin, Tuhan pemberi rezeki, Tuhan pemberi rezeki, tiup. Diulang 3 kali, ya. Kemudian saya lanjut yang untuk khusus muslim. Setelah awal itu ucapan sholawat malaikat Jibril, ya. Sholawat malaikat Jibril itu apa tau mbah? Boleh sallallahu alaihi wasallam, boleh sallallahu alaihi Muhammad, boleh. Kalau saya makanya sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu dibaca 50 kali, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Caranya, prakteknya sama ketika wirid Allah aroyak, ya, 50 kali. Ya, bagi yang non muslim, Kristen, Buddha, caranya sama seperti ketika wirid, ya Tuhan berilah aku rezeki, ya, seperti itu.
tarik nafas. Tapi karena untuk level kedua sholawat malaikat Jibril, maka bagi yang agama Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, kepercayaan Indonesia menggunakan kalimat seperti ini. Ya Allah, sampaikanlah sholawat salamku yang sempurna kepada Rasulullah SAW. Ya Allah ya Rabbi, sampaikan sholawat salamku yang sempurna kepada Rasulullah SAW. Ya Allah ya Rabbi, sampaikan sholawat yang salamku yang sempurna kepada Rasulullah SAW. Itu bagi non muslim. Dan tarik nafas, tahan nafas di hidung dan batin, ucapkan ya Allah ya Rabbi, sampaikan sholawat salamku yang sempurna kepada Rasulullah SAW 3 kali. Kemudian diulang-ulang 3 kali. Setelah itu langsung kan itu pembuatan uang sedekah balik uang balik sedekah Jumat berkah itu buatnya kan malam Jumat ya, malam Jumat. Terus mau tidur ya ditaruh di bantal atau di mana tempat aman. Kemudian paginya kamu bagikan kepada fakir miskin ya, di pinggir-pinggir jalan di kota-kota banyak itu pengangguran, pengamen atau gelandangan itu kasihkan ya. Tapi ingat, uang balik sedekah Jumat berkah akan batal, tidak berguna, mubadir jika ketika kamu memberikan sedekah ini, yaitu minta doa kesuksesan, kesembuhan, laris dagangan kepada fakir miskin atau gelandang yang kamu sedekah, itu batal, mubadir, tidak ada kekuatan. Jadi kalau memberi ya ini sedekah atau diam aja. Kalau sampai kamu memberi ya semoga laris, ya semoga sehat, ya semoga itu ucap amin pergi. Ini untuk latihan uang 50.000. Belum nanti kalau sudah sukses akan setiap Jumat membagikan uang 100 ya. Maka banyak sekali di kota-kota besar itu naik mobil bagikan uang 100 karena sebelumnya malam Jumat ini sudah mewirid ulang-ulang uang ratusan ribu, 1 juta, 2 juta, bahkan setiap Jumat pagi itu sudah membagikan 1 juta, bahkan 10 juta. Itu dari santri-santri saya yang sukses melunasi hutang dan bebas dari keterpurukan ekonomi. Ini saya melakukan ini atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas ilmu makrifat jalur langit. Dan syaratnya jangan sampai pamrih ya, jangan pamrih karena karpe bener ning ora bener, karpe bener ning ora bener, mergo lali ngimbul milik. Maksudnya karpe bener, niatnya itu benar, bagus, betul ya, ning ora bener, tidak benar, tidak betulnya karena apa? Yaitu memberinya itu pamrih, mengharapkan imbalan doa dari yang disedekahi ya, karena jadi tidak benar. Nek karepe bener maksudnya oh aku njaluk doa restu ya bener atau bener, itu salah. Ning dianggapnya benar, yaitu yang dikatakan karepe bener ning ora bener, karepe bener ning ora bener, mergo lali ngimbul milik. Apa maksud dari lali ngimbul milik? Karena pamrih mengharap dari doa orang tersebut. Kita contohkan sebagai kecil ya. Kita ketika sholat atau memasukkan ke kotak amal di masjid atau dimanapun, atau di tempat-tempat ibadah Anda yang namanya, kita jangan sekali-kali memasukkan uang itu dipamer-pamerkan di sebelah jamaah. Uang 100, biar tahu kanan kiri, dipegang gini-gini, baru dimasukkan kotak. Itu sudah makna dari sombong takabur pamer. Kalau mau sedekah uang 2.000 pun, 5.000 pun, 100.000 pun, atau 50.000 pun, kita ini kotak masukkan ditutupi. Jadi saya disembunyikan. Kita sedekah itu disembunyikan dari lingkungan alam ini. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikatnya. Plak masukkan ini. Jadi yang masukkan dah tidak saya ditutupi. Jadi kalau sudah makna dari sombong takabur ya. Saja untuk ada hikmah dari segala silakan selamat datang. Bagi yang ingin datang minta amalan ini bisa datang ke sini ya, bisa konfirmasi lewat nomor HP saya di profil. Itu ada nomor HP saya, itu 0823 1399 ya,
6358 ada alamat komplit di profil itu. Saya mohon maaf atas kesalahan dan kesilapan, atas pemberian ilmu wawasan kepada orang yang terpuruk hutangnya dengan ilmu sedekah, ilmu uang balik sedekah Jumat berkah. Allah menyukai orang-orang yang sedekah untuk bekal kebaikan di dunia wal akhirah. Salam Rahayu.